sekarang pertemuan yang ke-9. Materinya berjudul Research and Development Media. Riset kalau bahasa Indonesia riset dan pengembangan media atau penelitian dan pengembangan media. Jadi kalau dalam media ini kita juga mempelajari perlu kalau dalam manajemennya ini tentang penelitian dan pengembangan media. Jadi kalau nggak diteliti, nggak ada pengembangan, nah itu biasanya ya nggak begitu, apa maksudnya ya, nggak begitu maju nanti medianya dan nggak begitu bagus kualitasnya. Jadi mengapa perlu dilakukan penelitian? Karena perkembangan media itu dinamis dan selalu berkembang dan berubah-ubah. Jadi trennya berubah-ubah. Waktu dulu orang suka dengar radio. Generasi sekarang, seperti pengakuan klien kemarin, Bapak tanya ada yang dengar radio, rupanya tak satu pun lagi. Udah setahun, mungkin udah lama nggak dengar radio, Pak. Jadi kalau seandainya media tidak melakukan penelitian atau pengembangan dalam hal manajemen redaksinya, ya mereka berpatokan dengan perkembangan lama, sementara sudah banyak kemajuan yang terjadi. Jadi kalau seandainya seperti itu terus, ya akan tertinggal. Sementara pesaing sudah mulai mengarah. Salam. Ada kursi ya? Cari kursi ya. Oh iya. Kemudian untuk PowerPoint-nya yang di halaman 2, jadi penganalisaan secara mendalam bertujuan mengetahui posisi perusahaan dalam program acaranya atau produk berita yang dihasilkan. Perlu dibandingkan program yang ada pada media lain, sekaligus dengan menyertakan data share atau rating yang sudah didapatkan dari ABG Nielsen Media Research itu tuh program televisi. Kalau ini televisi, umpamanya kata hasil riset Nielsen itu televisi A sekarang lagi ngetren yang ditonton masyarakat, umpamanya sinetronnya sinetron apa? Sinetron perceraian, perselingkuhan. Jadi
kita televisi lain, kita harus berpedoman juga dengan hasil penelitian itu. Mengapa televisi yang lain itu banyak orang menontonnya? Oh, berdasarkan hasil penelitian itu rupanya sudah ngetren. Karena kemajuan zaman, banyak ibu-ibu yang diceraikan oleh suaminya. Umpama contoh. Kemudian umpamanya anak-anak muda sekarang banyak yang tidak mau sekolah umpamanya. Dalam sebuah program televisi, jadi perlu ada program yang akan dibuat memotivasi anak-anak biar sekolah. Jadi perlu riset dan development ini, pengembangan ini. Kemudian riset dan development departemen akan membuat laporan hasil analisa dengan memberikan pendapat dari segala aspek. Nah, mulai dari segi format acara, durasi, pembawa acara, bintang tamu dan lainnya kalau televisi. Jadi umpamanya ada pembawa acara di televisi itu, ini contoh ya, kurang menarik. Nah, umpamanya kan berdasarkan hasil riset, bagian riset dia akan mengasih informasi kepada pihak manajemen, Pak, hasil penelitian kami, Pak, hasil riset kami, pembawa acara itu kurang disukai masyarakat, Pak, karena mungkin kacamatanya tebal. Nah, itu contoh ya. Kemudian ini kejadian ini, ada sebuah media online ya yang punya kanal TV-nya. Dia pembaca beritanya ini cuman di YouTube-nya ya. Tapi dia TV streaming. Bapak tengok pembaca beritanya itu kacamatanya tebal. Maksudnya tidak begitu, cara dia membaca berita tidak begitu bagus gitu, kurang menarik lah, intinya kurang menarik. Jadi Bapak nggak sengaja juga cerita-cerita sama seseorang, aku kayaknya kurang, penilaian aku kayaknya kurang bagus loh pembawa acara itu, pembaca berita itu, yang presenternya itu, Bapak bilang gitu kan. Tahu-tahu teman Bapak ngomong ini sampaikannya ke pimpinan tempat acara itu, bukan Bapak yang nyampaikan. Entah macam mana pula disampaikannya sama pimpinan, besoknya diganti langsung karena mungkin mendengar pendapat orang kan. Nah, sebenarnya itu kalau seandainya sebuah media itu ada bagian riset dan developmentnya, dialah sebenarnya yang akan menganalisa. Hasil analisa itu dilaporkan ke pimpinan. Jadi hasil itu akan sangat berpengaruh kepada kemajuan media. Itu kalau televisi. Kemudian kalau media cetak begitu juga. Perwajahannya, hasil penelitian umpamanya wajah koran kita ini kurang bagus. Nah, perlu dirubah nih, kata bagian riset dan developmentnya. Karena warnanya norak lah, inilah kurang bagus lah, intinya perwajahannya kurang bagus lah. Jadi dirubah. Kemudian kalau radio, kualitas siarannya, aduh, ininya kurang bagus tuh radio kamu. Nah, radio kita Pak, hasil penelitian kami dengar tuh di speaker mobil kami pecah-pecah dengarnya, langsung diperbaiki. Itu gunanya yang bagian penelitian itu. Kemudian kalau untuk media cyber ya desain webnya umpamanya kurang bagus. Oh, berat Pak dibuka, hasil penelitian kami berat. Ya oke, diringankan lagi. Kemudian perwajahan desain webnya itu kurang mantap lah gitu, dirubah. Jadi intinya simpulannya itu dijadikan bahan rapat evaluasi kepada departemen terkait serta tim produksi. Jadi dirapatkan lalu dikasih tahu pada bagian terkait atau tim produksi. Jadi untuk perkembangan terbaru kita mencontoh kayaknya di BBC. BBC ini media yang punyanya orang Inggris nih. BBC itu sangat bagus.
Mereka ada BBC Research and Development-nya. Jadi mereka melakukan terus inovasi. Kalau inovasi mereka biasanya orang menggunakan 4G, mereka sudah 5G. Indonesia baru mau, nah gitu. Mereka sudah melakukan penelitian untuk itu dan sudah melakukannya. Jadi mereka yang laman 3-nya akan menunjukkan modem siaran 5G itu di ini Indonesia baru cerita-cerita mau buat itu, mereka ya sudah melakukan kemajuan hasil penelitian mereka. Teknologi baru ini kayak internet seperti itu ya. Kalau kita memutar beritanya itu lewat internet umpamanya ya podcastnya kencang, videonya bagus, bersih, nggak ngadat-ngadat. Pokoknya intinya pengembangan mereka ke arah teknologi. Nah, jadi pengembangan media itu bermacam-macam, juga bisa mengarah ke teknologi. Jadi fitur 5G itu di Indonesia masih baru dan belum begitu populer. Kita kartu handphone kita saja disuruh ganti ke 4G baru-baru ini kan. Orang di sana sudah 5G. Jadi kita sangat jauh tertinggal. Ya, 5G kita baru 4G, mereka sudah 5G. Maksudnya gini, itu bukan masalah telekomunikasinya, ini pengembangan medianya. Jadi media yang menggunakan sudah lebih maju. Lihat juga 4G-nya ya, tidak apa-apa. Jadi berbasis IP itu namanya, sama pada perangkat seluler dan portable. Jadi intinya kalau di Indonesia bagian riset dan development medianya bisa juga untuk pengembangan isi berita, isi siaran. Kalau televisi masalah produksinya. Ya kalau umpamanya orang di sekitar Rokan Hilir nih suka lagu-lagu apa gitu, lagu Indonesia, lagu-lagu Fitri mamanya. Ya harus diputar. Kalau ada TV lokal umpama itu contoh, itu salah satu kerjasama dengan kayak Fitri rekaman, siapa produsernya? Ada produsernya. Hah? Ya kerjasama dengan dia umpamanya kan, dia pun sebenarnya mau karena membantu mempromosikannya. Jadi kalau memang mau umpamanya sebuah media ya kami putar raya lagu-lagu apa ya, masuk. Oh, ambil kursi sana tadi. Kursinya tak ada kayaknya. Jadi intinya pengembangan itu perlu dan penelitian itu perlu. Nah, ini kayak yang halaman 5. Orang BBC itu mereka sudah petakan ini kawasan-kawasan yang akan jadi pengembangan mereka. Mereka sifatnya sudah dunia. Mereka tidak berbicara media mereka dikonsumsi orang Inggris saja lagi. Mereka berbicara media mereka akan dikonsumsi oleh orang sedunia. Jadi mereka sudah sangat maju. Jadi kalau berbicara riset dan development media ya kita sangat malu. Mereka sudah sangat maju. Intinya Indonesia mau buat stasiun namanya Satria baru mau diluncurkan ya, orang di luar negeri sudah mulai mengarahkan yang lebih maju. Jadi terus dilakukan pengembangan. Kalau umpamanya BBC itu manajemennya
atau sistem penelitian dan risetnya bisa disadur oleh media-media di Indonesia, wah, sangat bagus. Tapi mereka biasanya ya memang hak paten mereka, memang tidak bisa kita menirunya. Kalau mau ditiru ya tiru dari yang bisa kita lihat saja. Konten mereka seperti apa, garapan berita mereka, garapan video mereka, apa-apa topik-topik yang mereka cari. Mereka terus berinovasi, feature-feature-nya bagus-bagus. Mereka banyak liputan mendalam tuh kalau BBC. Nah, kemudian peralatan-peralatannya, jadi sejumlah halaman 14, redaksi media di Indonesia juga terus melakukan penelitian dan pengembangan atau sering disebut litbang. Jadi penempatan tenaga litbang ini biasanya wartawan yang senior atau mereka yang memiliki basic akademisi. Nah, biasanya kalau di sebuah koran, kayak dulu Bapak pernah kerja di Riau Mandiri, ada bagian litbang. Litbangnya itu wartawan yang sudah senior. Jadi nanti meskipun tidak maksimal, mereka terus melakukan penelitian. Jadi sebuah media itu harus memiliki bagian litbang atau riset dan developmentnya. Jadi kalau manalah tahu kalian nanti punya tahu bekerja, punya media, punya apa, buat satu bagian, satu kalau kabak namanya kabak litbang. Mengapa itu perlu? Itu sangat penting. Kalau dalam analisa Bapak, itu sangat penting dalam kemajuan media. Karena kalau tidak ada bagian litbang ini, media itu dia berkembang sendiri. Jadi tidak ada yang menelitinya. Sementara orang entah seperti apa lebih bagus orang kan? Kalau sekarang umpamanya media cyber umpamanya berpacu dengan kecepatan. Bagian litbang harus meneliti topik berita yang sama, umpamanya tentang kebakaran di Mall SKA. Bagian litbang harus meneliti. Kalau media cyber yang A, jam berapa beritanya naik? Kalau media cyber B, jam berapa? Garapannya seperti apa? Jadi kecepatan kan kalau dalam cyber penting. Jadi tahulah kita akhirnya nanti media lain sudah naik rata-rata kejadian kebakaran. Media kita rupanya 6 jam setelah itu baru naik. Jadi kita harus akui kelemahan kita. Dari kelemahan itu nanti bagian litbang akan mengevaluasi dan akan membeberkan dalam rapat. Kayak rapat kayak kita pertemuan sekarang, lapor bos, atau ada pimpinan rapat. Kayak berita kebakaran di SKA, media kita sangat terlambat naiknya. Nah, nanti yang bagian lapangan tentang seperti itu nanti akan dievaluasi. Kerja kamu lemah, kamu lambat dapat informasi. Orang sudah kemana-mana berita orang, kita terlambat. Atau bisa saja sang wartawan sudah mengirimkan ke redaksi, mungkin redaktur atau yang tukang postingnya lambat mengedit atau menaikkan, bisa saja. Saya sudah kirim Pak 6 jam sebelumnya tapi nggak naik-naik. Redaktur nanti bisa disalahkan, yang tukang posting bisa disalahkan nanti. Jadi akan ketahuan di mana kelemahan dan kelebihan sebuah media kalau adanya riset dan development ini. Jadi jangan kita sepelekan masalah riset. Apalagi kalian sudah duduk di bangku perkuliahan. Jadi kalau kalian nanti bekerja di sebuah perusahaan media, di televisi ke, radio ke, media cetak ke, media cyber ke, kalau seandainya di sebuah lembaga itu kalian belum melihat ada bagian riset and development, dan usulkan, bos, lapor bos, kita kayaknya perlu bagian riset and development. Umpamanya nih, mengapa perlu katanya kan? Ya itulah bos, gunanya bos, kita tuh harus meneliti apa kelemahan kita. Kalau kita di televisi, ya kita membandingkan tadi siaran kita dengan siaran orang lain. Kalau kita tidak bandingkan, kita akan sombong sendiri. Kata kita siaran kita aja yang hebat, tahu-tahu orang nggak nonton siaran kita. Iya betul, itu kita perlu. Kalau kita memang lemah, akui kelemahan kita, ya perbaiki. Mengapa itu terjadi di televisi? Pada awalnya yang ngetrend buat berita
Lagu Rosa itu apa? Menangis itu kan cuma Indosiar kan. Belakangan kalian nampak ada di televisi lain ada juga. Iya kan? Cerita-cerita yang sama kayak Indosiar itu udah mulai di televisi lain kan? Ada kan? Nah, itu mereka melakukan penelitian. Rupanya jam-jam 7, jam 8 malam tuh hasil penelitian orang tuh film yang Indosiar itu laris. Jadi nggak ada orang nonton TV lain. Oke, iklan lari ke Indosiar semua. Nah, jadi orang lain TV lain, wah kita harus antisipasi juga. Kita harus buat juga film yang sama. Gitu. Rupanya ibu-ibu yang nonton TV jam 7, jam 8 itu suka film kayak gitu. Suaminya dicuri orang, istrinya diambil orang. Ada pelakor gitu kan. Hati-hati, jangan jadi pelakor kita. Maksudnya kan itu produksi sebuah televisi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau di media internet, research and development-nya itu sekarang kita harus melek teknologi dan kita harus ikuti perkembangan zaman dan imbangi. Apa sebenarnya konten-konten kalau kita mau buat berita yang disukai anak muda? Sekarang kelemahan orang-orang media, mereka tidak melakukan penelitian sama sekali. Mereka hanya berkutat dengan mereka ahli dalam buat berita, mereka ahli dalam mereka itu saja. Mereka tidak tahu anak muda itu kadang nggak baca berita deh. Karena kebanyakan anak muda umpamanya dia suka game, ya kan? Suka game aja tiap hari. Tapi coba dibuat konten game. Teknik bermain PUBG umpamanya. Dibacanya tuh. Ini ada apanya strateginya ada. Pasti dibacanya media kita. Ini ada nih katanya teknik bermain PUBG. Itu yang dia suka buka-buka yang kayak gitu. Rahasia kekuatannya begini, kita ungkap di sana. Tapi kita memang harus tahu juga cara mengelolanya. Kalau umpamanya hasil penelitian itu di bagian riset dan development kita mengusulkan perlu konten game bos katanya kan. Oke, kita buat. Perlu konten hiburan. Kelemahan media sekarang apa kata kalian? Hiburan agak kurang. Kalau di media cyber, hiburan malah kebanyakan nol sama sekali. Padahal berdasarkan undang-undang pers, fungsi media itu salah satunya hiburan. Mengapa hiburan? Rakyat perlu dihibur. Mereka jangan disuguhkan aja dengan kasus-kasus politik setiap hari. Coba tampilkan cerita-cerita artis kayak hiburan-hiburan, olahraga itu kategori hiburan. Kayak makanya televisi kalau ada balap-balap orang suka. Orang karena menghindari stres. Maka hiburan itu penting. Tapi kalau di media cyber sekarang kelemahannya itu mereka sangat lemah terhadap konten hiburan. Mereka malah sama sekali nggak mau memutar lagu di media cybernya. Gengsi dia. Tak apa pula. Padahal fungsi pers itu salah satunya hiburan. Jadi termasuk lemahnya media-media yang ada di Indonesia karena riset and development-nya tidak ada. Tidak berfungsi sama sekali. Bahkan tidak ada sama sekali. Jadi mereka tidak akan maju. Kalau bagian risetnya tidak ada, nggak akan maju. Percayalah, bagian risetnya penting. Kalau dalam manajemen media, riset and development ini sangat penting. Kalian garis bawahi. Dinamisnya perkembangan media, kalau tidak diikuti oleh perkembangan SDM yang ada di dalam media itu, mereka ketinggalan. Ini kita tidak berbicara membandingkan kualitas. Pernah kalian nonton TVRI? Pernah kan? Pernah kalian tengok gambarnya bersih atau tidak? Tidak. Coba kalian tengok TV One atau Metro TV. Kualitas gambarnya bersih atau tidak? Padahal kita sama-sama nonton lewat parabola. Mereka sampai sekarang tidak berinovasi. Mereka masih gunakan program edit videonya yang lama.
Karena di sana orang-orang lama banyak. Mereka kan rata-rata karena pegawai gitu. Mereka tidak merekrut yang baru. Mungkin KKN-nya tinggi di sana. Kadang program-program siarannya jadul-jadul kelihatan gambar. Makanya ditinggalkan orang. Udah berganti sekian, nggak maju-maju juga. Kalau dulu di zaman Soeharto ya sama kayak RTM Malaysia, semua berita di TVRI harus direlay ke TV-TV lain, ya kan? Jadi kita di Indosiar kita nonton berita TVRI juga jam 9 wajib tuh, jam 7. Jadi setelah terjadi kebebasan, orang nggak nonton TVRI lagi. Marah di stasiun-stasiun lain lebih menyajikan hiburan-hiburan yang lebih menarik. Dan banyak presenter-presenter yang terkenal itu, stasiun-stasiun televisi itu nggak segan-segan menarik mereka untuk dihonori yang cukup besar. Nah, jadi intinya kalau seandainya kita berkualitas dalam pengembangan media kita akan maju. Ada yang mau ditanyakan?